Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyuluhan singkat tentang kesehatan reproduksi anak remaja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hardiana. Saya adalah mahasiswa Stikes Al-Ma'arif Batu Raja, program S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan Promkes semester 7. Penyuluhan singkat ini saya ambil judul tentang kesehatan reproduksi anak remaja. Sebelum saya mengadakan penyuluhan, saya akan memberikan brosur kepada Ananda kita untuk bisa dibaca dan dipelajari. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penyuluhan ini. Apakah adik tahu apakah itu namanya remaja? Tahu. Remaja yaitu anak usia antara 10 sampai 19 tahun. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah masalah kesehatan reproduksi remaja, khususnya remaja putri. Reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Manusia ini ada beberapa fase, dari mulai anak menjadi remaja, setelah remaja akan menikah dan akan hamil, selanjutnya akan melahirkan dan menghasilkan bayi, dan bayi itu akan menjadi anak lagi. Siapakah itu remaja? Apakah adik tahu siapa itu remaja? Remaja itu seperti adik ini. Usia adik berapa sekarang? 14. Nah, 14 kan usia remaja itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, mereka yang mempunyai usia antara 10 sampai 19 tahun. Itu yang dinamakan anak remaja. Batasan remaja itu ada beberapa fase, ada usia antara 10 sampai 12 tahun itu disebut pra remaja. Usia 12 sampai 16 tahun itu disebut remaja awal, dan usia 16 sampai 18 tahun itu adalah remaja pertengahan, sedangkan usia 19 sampai 20 tahun itu adalah akhir remaja atau remaja masa akhir. Nah, di sini kakak akan menjelaskan masalah-masalah remaja. Masalah remaja itu merupakan masalah peralihan, di mana masa itu merupakan masa yang penuh dengan goncangan, masa pencari identitas diri, merasa kita yang paling hebat. Nah, makanya pada masa itu kita harus benar-benar mencari teman yang tepat, mencari tempat curhat yang benar. Teman atau tempat curhat yang benar itu sebaiknya kita curhat kepada orang tua, baik itu ibu atau bapak, atau kepada guru yang lebih tua daripada kita. Jangan kita bercerita atau curhat itu ke sembarang teman, karena kita tidak tahu dengan sifat asli teman kita. Nah, sekarang kita bahas masalah pertumbuhan remaja, fisik remaja. Pertumbuhan fisik remaja itu akan mengalami beberapa pertumbuhan seperti pertumbuhan tubuh dan otot-otot, perkembangan dari dalam meliputi perkembangan organ kelenjar dan seks, merasakan dorongan seksual yang belum pernah dirasakan. Nah, di sini ada perbedaan antara perkembangan fisik lelaki sama perempuan. Kalau laki-laki itu dia memasuki masa remaja, otot dadanya, bahu, tangan akan melebar, kening akan menonjol, dan suara akan berubah, serta ada pertumbuhan penis, kumis, dan jambang.
Ada juga pertumbuhan rambut di kemaluan, di ketiak, dan di dada. Yang jelas pertambahan berat badan dan pertambahan tinggi badan. Sedangkan untuk perempuan, biasanya pinggul dan paha akan melebar. Pertumbuhan rahim dan vagina akan mengalami menstruasi, serta akan tumbuh rambut di pubis, di ketiak sama seperti laki-laki tadi, dan akan mengalami pertambahan berat badan dan tinggi badan. Karakteristik seksual primer untuk remaja ini, kalau untuk pria dia akan mengalami mimpi basah kalau untuk pria, dan akan mengeluarkan sperma. Sedangkan wanita dia akan mengalami menstruasi tadi. Nah, di masa remaja ini pasti terutama pada adik ini pasti akan mengalami masalah-masalah. Nah, yang ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti aborsi. Aborsi tahu adek? Belum tahu kan? Aborsi itu misalnya menggugurkan kandungan, terus akan dia hamil di masa muda, itu akan sangat berbahaya. Pertama akan resiko tinggi karena usia belum cukup untuk kehamilan. Kalau kita melakukan seks bebas akan mendapat penyakit HIV. Tahu kan penyakit HIV sangat berbahaya kan? Dan sampai sekarang belum ada obatnya. Serta penyalahgunaan nafsa dan anemia remaja. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Kalau pas menstruasi itu sakit gimana ya, Bu? Oh, kalau itu memang saat menstruasi akan mengalami sakit itu karena ada perubahan hormon di dalam tubuh. Itu hal biasa kalau batas-batas sakit yang normal. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kesehatan khususnya remaja putri ya, Dek ya. Nah, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik fisik atau psikis dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar mendapatkan tanggung jawab. Adik bisa dibaca di sini, bisa dilihat ini ada cara merawat organ reproduksi, Dek. Untuk perempuan kan ini kita sebaiknya memakai pakaian dalam diganti 2 kali dalam sehari, menggunakan pakaian dalam ini yang menyerap keringat, terus menggunakan handuk yang bersih, tidak lembab dan tidak bau, serta bila membuang air kecil itu harus dibersihkan dan disiram dari arah depan ke belakang agar kumannya tidak masuk ke organ reproduksi. Nah, ini ada cara menjaga kebersihan menstruasi. Nanti bisa dilihat di sini cara menjaga saat kita lagi menstruasi kan, tidak boleh membuang pembalutnya sembarangan. Di sini adik bisa baca. Sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk adik, untuk kita semua. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.